Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya, dan tentunya termasuk nikmat yang paling mahal yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga termasuk kita sampai akhir zaman insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki hari kedua tahun 2026. Tidak ada sesuatu hal yang kemudian harus kita lakukan secara khusus ketika terkait tentang masalah ketika kita berhadapan dengan pergantian waktu. Namun demikian, dalam setiap kejadian tentu akan ada hal yang kemudian harus kita ambil pelajaran. Apalagi kemudian ketika kita berbicara tentang masalah pergantian waktu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 ketika Allah menyampaikan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah menyampaikan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kemudian kita berbicara masalah pergantian waktu, dalam hal ini salah satu diantaranya adalah pergantian tahun, maka tidak akan terlepas yang namanya pergantian bulan. Dan setiap kali berbicara pergantian bulan, kita tidak akan lepas dari apa yang namanya pergantian pekan, ya. Dan kemudian kita tidak akan lepas dari yang namanya pergantian hari. Jadi di satu sisi tidak ada sesuatu hal yang secara khusus, ya, yang diajarkan oleh Al-Islam berbicara tentang masalah pergantian waktu, ya, terutama terkait masalah pergantian waktu Masehi misalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menekankan, ya, bahwasanya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal terhadap apa? Salah satu di antaranya adalah pergantian malam dan siang. Berbicara tentang masalah pergantian waktu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergantian waktu ini bisa kita jadikan sebagai sebuah momentum. Sebagai sebuah momentum. Momentum apa? Momentum untuk senantiasa berupaya bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan kemudian momentum untuk menata diri kita apa yang akan kita lakukan ke depan. Apalagi
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan yang sangat luar biasa terkait tentang masalah waktu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah atas nama makhluknya di dalam Al-Quran yang bernama waktu. Allah misalnya berfirman, "Wadduha wal-lail." Itu adalah sumpah Allah atas nama waktu. Wal asri. Ketika Allah bersumpah atas nama salah satu makhluknya, maka makhluk tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama salah satu makhluknya yang bernama waktu. Maka bisa dipastikan bahwasanya waktu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keseharian kita sering mendapatkan kredo-kredo gitu ya, peribahasa-peribahasa yang terkait tentang masalah waktu. Misalnya apa ya? Waktu adalah, nah kalau ibu-ibu mah langsung uang gitu. Waktu adalah uang. Waktu adalah ilmu. Ya. Apalagi? Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu adalah pedang. Itu adalah ungkapan-ungkapan terkait tentang masalah waktu yang menunjukkan betapa pentingnya ketika kita berbicara tentang masalah waktu. Bagi orang-orang yang berusaha untuk mencari rezeki ya, dengan cara apapun, tentunya halal begitu, maka tidak ada salahnya ketika kemudian mempunyai prinsip pegangan waktu adalah uang. Bagi orang-orang yang suka untuk menuntut ilmu, nggak ada salahnya ketika kemudian juga memiliki prinsip waktu adalah ilmu. Ada yang kemudian mengatakan waktu adalah pedang. Kenapa dikatakan waktu adalah pedang? Ketika salah dalam memakainya, memanfaatkannya, bisa melukai diri sendiri. Al-waktu wal haya, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa waktu ini begitu penting? Kalau kita coba lihatnya, setidak-tidaknya ada 3 ciri tentang waktu. Ya. Apa saja? Yang pertama, waktu itu cepat berlalunya, Pak. Bu, yakin nggak waktu itu cepat berlalunya? Yakin? Coba kita lihat pada diri kita masing-masing. Umur kita sekarang berapa, Bu? Pak? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Perasaan baru kemarin kita masih perawan, masih perjaka begitu. Tiba-tiba, tuh bahasanya seringkali, tiba-tiba sekarang umur sudah 50 tahun. Sekarang umur sudah 60 tahun, perasaan masih kemarin SMA. Jadi umur yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, seakan-akan nggak berasa begitu. Sangat cepat berlalunya. Nah, kemudian yang jadi masalah, ciri yang kedua, yang berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Kalau yang pertama tadi sangat cepat berlalunya, yang berikutnya, yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Jadi, kalau kemudian ketika kita berusaha untuk melihat, menengok kembali ke masa lalu kita, ya, masa-masa muda yang kurang bahagia misalnya, ya, maka kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu kita dan kemudian berusaha untuk memperbaiki, nggak bisa. Saat kita bermuhasabah, misalnya, ternyata banyak maksiat yang kita lakukan di masa lalu kita. Maka kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kita untuk bertaubat. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki dengan amal ke depan. Tapi kemudian apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita, itu tetap akan menjadi catatan sejarah tentang diri kita.
yang masih masa-masa muda, penuh dengan kebahagiaan, ya alhamdulillah. Maka itu merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, bahagia dengan berbagai versinya masing-masing tentunya. Tetapi tadi, ketika masa lalu kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, itu tetap akan menjadi catatan sejarah kita, bahwasanya kita pernah melakukan hal itu. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri waktu yang berikutnya adalah bahwasanya waktu itu sangat mahal harganya. Bahkan dalam surat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan begitu. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Allah, ya Rabb, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, ya, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dari Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini ada sebuah perumpamaan yang sangat menarik yang menggambarkan tentang mahalnya waktu. Di mana ketika Allah sudah menyampaikan bahwasanya jatah umur waktu kita ini habis, dan kemudian kita berusaha untuk bernegosiasi, memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku waktu barang 1 menit saja, 1 detik saja, dan harta kekayaan yang aku miliki, ya, itu kita jadikan sebagai jaminan. Misalnya kita ingin berinfak, kita ingin bersedekah, maka bisa kita pastikan kekayaan sebanyak apapun yang kita miliki tidak akan bisa menunda waktu yang sudah dipastikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan waktu kita habis. Maka bisa dikatakan mahal harganya, Bu, Pak, waktu itu. Sampai-sampai harta kekayaan kita sebanyak apapun di dunia ini nggak bisa menunda waktu barang hanya 1 menit atau 1 detik. Ya. Kan nggak ada ya orang yang sakaratul maut begitu ya, kemudian nego kepada Allah, ya Allah, tundalah barang 1 menit. Saya ingin berinfak, saya ingin bersedekah. Nah, maka ketika kita memahami ciri-ciri waktu ini tadi, cepat berlalunya, yang berlalu sudah tidak akan bisa kembali, harganya sangat mahal. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kemudian mengisi waktu-waktu ke depan kita, ya, dengan perbaikan-perbaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Asr ayat 18. Ketika Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memikirkan apa yang telah dilakukannya untuk kepentingan hari akhir nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menyampaikan setidak-tidaknya tentang 3 batasan waktu tadi. Ya. Masa lalu, saat ini, yang akan datang. Ya. Dan yang menarik, Allah memaparkan ayat terkait tentang masalah waktu saat ini, yang lalu dan yang akan datang, itu diapit dengan 2 buah kata yang sama, yaitu kata takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah masing-masing diri memikirkan apa yang telah dilakukan masa lalu. Beriman masa saat ini. Untuk apa? Kepentingan hari akhir nanti, masanya akan datang. Jadi kalau kita berbicara waktu, kita masing-masing kita pasti mempunyai 3 waktu tadi. Waktu yang lalu, saat ini, yang akan datang. Nah, lalu bagaimana kita melihat 3 waktu ini? Masa lalu. Bukankah tadi dikatakan ciri waktu itu yang berlalu sudah tidak akan bisa kembali? Namun ternyata yang sudah berlalu itu bisa kita jadikan sebagai sarana muhasabah diri. Evaluasi diri. Kalau yang namanya berbicara masa lalu itu pasti melihat apa-apa yang sudah kita lakukan yang lalu. Maka kita mengevaluasi diri. Jadi masa lalu bisa kita lakukan sebagai sarana untuk muhasabah. Dan salah satu kebiasaan yang harus kita lakukan, yang sering kita lakukan, adalah bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Dalam momentum-momentum waktu tadi. Dalam momentum waktu-waktu tadi. Kalau kita berbicara tentang masalah misalnya waktu dalam 1 tahun, maka jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah diri dalam rentang waktu 1 tahun. 1 tahun ke belakang, 2025, prestasi apa yang sudah kita lakukan? Amal-amal apa saja yang sudah kita lakukan? Kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan? Termasuk diantaranya maksiat-maksiat apa saja yang sudah kita lakukan. Dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan. 1 tahun. Dalam pergantian bulan. Sering-seringlah kita jadikan sebagai sarana untuk muhasabah. Dalam 1 bulan ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan. Amal kebajikan apa yang sudah kita lakukan. Demikian juga dalam setiap hari. Imam Al-Ghazali itu memberikan sebuah perumpamaan, kalau dijadikan gambaran sederhananya, setiap awal hari itu kita jadikan sebagai momentum niat. Niat kebaikan apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Dan setiap akhir hari, kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah. Apa yang sudah kita niatkan di pagi hari tadi, apakah kemudian kita lakukan atau tidak? Itu gambaran sederhana dari Imam Al-Ghazali terkait dengan muhasabah harian yang bisa kita lakukan. Dalam sehari bisa kita muhasabah. Misal sederhananya, saya hari ini ingin melakukan aktivitas A, B, C, D. Benar enggak? Kemudian di akhir malam menjelang istirahat, kemudian kita evaluasi muhasabah. Apakah A, B, C, D itu kita lakukan atau enggak? Itulah yang namanya muhasabah. Dan hal ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, ya, hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hendaklah kita sering menghisap diri kita, mengevaluasi diri kita sebelum kemudian kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan setidaknya ada 3 manfaat kita bermuhasabah. Kita mengevaluasi diri. Belum menyampaikan ini juga terkait dengan surat Al-Hasr ayat 18 tadi. Apa manfaat dari muhasabah atau mengevaluasi diri? Yang pertama, kata beliau,
Muhasabah dapat membantu untuk memperbaiki diri dan menjauhi perbuatan dosa. Kenapa? Karena dengan muhasabah setidak-tidaknya kemudian kita akan menemukan secara pribadi, oh iya saya berbuat salah hari ini. Saya berbuat maksiat hari ini. Maka ketika kemudian kita dapati kita berbuat dosa, berbuat maksiat, terdeteksi dini, maka kemudian kita juga berpeluang untuk memperbaikinya secara dini. Kalau kita berbicara misalnya masalah diri kita itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini kan hampir cermin ya. Hati ini ibaratkan cermin. Ketika cermin itu kena kotoran dan kita nggak sadar bahwasan cermin itu kena kotoran, kemudian kita biarkan cermin itu, lama-kelamaan akan menyebabkan kotoran menumpuk dalam cermin tersebut. Semakin lama akan semakin berkarat. Ketika cermin sudah berkarat, penuh dengan kotoran, maka kita sering mendapati cermin yang kemudian tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Buat bercermin menjadi jelek begitu ya, padahal wajah cantik tapi kemudian jadi popeng gara-gara cermin yang kita pakai begitu. Tidak bisa memantulkan cahaya secara sempurna. Tetapi ketika cermin itu terkena kotoran sedikit dan kita ketahui bahwasanya itu terkena kotoran cermin dan langsung kita bersihkan, maka cermin tersebut akan senantiasa terjaga kebersihannya. Nah, demikian juga dengan diri kita. Saat kita menyadari bahwasanya ada kotoran, ada noda, ada dosa, ada maksiat yang kita lakukan dan kita deteksi sedini mungkin dan segera kemudian kita hapus dengan taubat, maka insya Allah diri kita akan semakin terjaga. Itulah pentingnya muhasabah, pentingnya evaluasi. Sekali lagi kata Imam Al-Ghazali, salah satu pentingnya muhasabah adalah dapat membantu untuk memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari dosa atau maksiat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, muhasabah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kita akan sadar akan kewajiban di hadapan Allah, sadar akan kewajiban sesama manusia, sadar akan kewajiban terhadap diri sendiri yang terikat akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Ghazali, salah satu fungsi muhasabah yang kedua akan menumbuhkan rasa tanggung jawab ya, dalam diri kita. Ya, sadar dengan posisi-posisi atau peran-peran kita ya, sebagai manusia kan. Ya. Karena masing-masing manusia mempunyai banyak peran ya, terhadap dirinya sendiri, ya, terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia juga banyak perannya. Peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Kemudian peran kita sebagai anggota masyarakat. Maka dengan bermuhasabah, sering bermuhasabah, kita akan sadar akan tanggung jawab kita terhadap peran-peran tersebut. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya berputar-putar saja pada satu peran saja, sementara ada peran-peran yang lain kita lalaikan. Contoh sederhana, ya. Hati-hati ketika kemudian mungkin ada di antara kita ya, yang hanya fokus pada peran pada dirinya sendiri. Ya. Orang yang fokus pada dirinya sendiri bagaimana? Secara ibadah hariannya mungkin dia bagus. Setiap hari sholat di masjid,
setiap hari saum, ya, dan sebagainya. Tetapi kemudian menyebabkan dia lupa dia punya peran-peran yang lainnya. Istri dan anaknya tidak terperhatikan. Kemudian dengan masyarakat banyak masalah dan sebagainya. Makanya ada sebuah kisah, salah satu diantaranya ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang setiap hari dia hanya beribadah saja di masjid. Ya. Saum hampir setiap hari. Sampai suatu saat ditemukan dia dalam kondisi ya, untuk berdiri sholat saja susah. Saking lemahnya badan begitu. Sampai kemudian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menyampaikan, saya juga manusia, saya juga mempunyai peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, maka saya tunaikan tugas saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagaimana mestinya. Ya, ada hak-hak tubuh yang lainnya dan sebagainya. Ya. Bahkan di kesempatan yang lain disampaikan bahwasanya ada juga seorang sahabat Rasulullah SAW ya, yang setiap hari beribadah sampai kemudian dikatakan bahwasanya yang namanya rezeki itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Hal terkait tentang penekanan bahwasanya yang namanya rezeki itu harus dijemput. Ya, harus diikhtiarkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi muhasabah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap peran-peran kita. Jadi kita menjadi seorang muslim itu harus muslim yang kafah, yang menyeluruh. Tidak bisa kemudian kita ambil sebagian dan kemudian kita tinggalkan bagian-bagian yang lainnya. Termasuk tidak bisa kita hanya ambil satu peran dan kemudian kita tinggalkan peran-peran yang lainnya. Saat peran itu kita ambil, maka tanggung jawabnya harus kita ambil. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi muhasabah adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat. Orang-orang yang selalu introspeksi, maka ia akan menjaga diri dari godaan dosa yang kelak akan membahayakan diri di hari kiamat. Nah, itu beberapa manfaat dari muhasabah. Jadi kalau kemudian sekali lagi kita berpikir tentang masa lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan masa lalu, yang kita tidak bisa kembali lagi, yang bisa kita lakukan adalah bermuhasabah, mengevaluasi. Dengan muhasabah, maka kita akan mengetahui kondisi kita saat ini seperti apa. Dengan evaluasi, maka kita akan mengetahui kondisi kita ini seperti apa. Dan kenapa kita perlu mengetahui kondisi kita seperti apa sekarang? Karena kemudian kita akan bergerak kembali. Allah masih memberikan kesempatan waktu bagi kita. Maka kemudian kita harus menata diri kita ya, demi waktu-waktu ke depan kita. Jadikan hasil muhasabah itu sebagai bagian dari introspeksi diri kita, mengetahui kondisi kita saat ini, dan kemudian bagaimana kita berusaha untuk memperbaikinya ke depan. Kalau saya sering memberikan sebuah ilustrasi sederhana tentang 3 waktu tadi, Pak. Saat ini, masa lalu, dan yang akan datang. Itu ibaratkan ketika kita akan bepergian. Tiga-tiganya penting. Contoh misalnya, kenapa seseorang itu tersesat? Ya. Ada yang pernah tersesat? Bu, Pak? Contoh misalnya, naik gunung gitu ya, tersesat. Padahal dia tahu tujuannya mau kemana gitu.
pengen pulang. Tapi kenapa dia tidak bisa pulang? Salah satu di antaranya karena dia tidak tahu posisinya ada di mana. Nah, jadi kenapa penting kita mengetahui posisi kita? Bisa tersesat. Tahu arahnya mau kemana, tapi nggak tahu kondisi kita seperti apa. Untuk mengetahui posisi kita ada di mana tadi, dari masa lalu. Oh ya, rute kita dari mana tadi? Nah, kemudian kita berpikir tentang pentingnya tujuan yang ke depan, waktu yang akan datang. Saat kita mau bepergian, Pak, Bu, saat tahu tujuannya mau kemana, dengan tidak tahu mau kemana, maka kita akan merasakan hal yang berbeda. Contoh misalnya, suatu saat kita keluar rumah, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Tiba-tiba jalan, naik angkot menuju Cicahem. Sampai Cicahem, bingung. Saya mau kemana ya? Setelah nyampe Cicahem mau ngapain? Balik deh. Atau naik angkot atau bis kota ke tempat lain. Ketika keluar rumah, nggak tahu tujuan. Tapi beda halnya saat kita mau keluar rumah dan tahu tujuannya kita mau kemana. Misalnya, kita mau pergi ke Jakarta. Ya, kita mau pergi ke Jakarta. Maka apa yang kemudian kita lakukan biasanya? Karena kita tahu tujuannya mau ke Jakarta, Jakartanya ada di mana, maka kemudian biasanya kita mempunyai alternatif-alternatif pilihan. Bagaimana kita sampai ke Jakarta? Kita mau naik apa? Naik kereta api. Kereta api juga ada dua pilihan, bus atau kereta api biasa. Naik travelnya juga macam-macam. Naik bis, naik kendaraan pribadi. Ada pilihan-pilihan di situ. Saat kemudian kita sudah menetapkan pilihan, misalnya, kita mau naik kereta api, biar ada pengalaman lah naik bus. Maka kemudian kita juga tahu, oh iya, kalau yang namanya naik bus, kereta api bus, itu kalau dari Bandung ada dua pilihan, Tegaluar atau Padalarang. Padalarang misalnya. Maka kemudian kita akan merencanakan bagaimana kita sampai ke Padalarang. Mau naik apa? Gojek, Gokar. Ya. Gojek, Gokarnya langsung ke Padalarang atau cukup ke stasiun. Ya. Pakai kemudian nanti naik feeder. Maka langkah-langkah kita akan semakin jelas, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita membuat targetan-targetan, ya, mimpi-mimpi, cita-cita, ya, baik dalam jangka waktu panjang, menengah, ataupun pendek, maka secara fitrahnya, arah kita akan semakin terarah. Langkah kita akan semakin terarah. Peluang kita sampai ke tujuan akan semakin besar dibandingkan ketika kita tidak mempunyai arah tujuan. Yang pertama tadi keluar rumah begitu saja, karena nggak jelas tujuan, maka kita tidak mengetahui apakah kita sampai tujuan atau enggak. Saat kita muhasabah, mengevaluasi, susah. Nah, maka ketika kemudian kita berbicara masa depan, disitulah kita berbicara yang namanya perencanaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini perlu kita rencanakan. Kadang kita berprinsip sederhana, biarinlah hidup ini, biarkan air mengalir begitu saja. Yang menjadi masalah, air mengalir itu muaranya bisa ke got.
Selama kemudian bisa kita arahkan ke tempat yang jernih, ya, ke danau yang jernih, ya kita arahkan ke danau yang jernih. Maka mulai kita rencanakan hidup kita. Jangka panjang, menengah, pendek. Panjangnya apa misalnya? Semua kan berharap bahwa nanti berujung di akhirat nanti kita masuk ke surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jadikan sebuah cita-cita. Kalau itu menjadi cita-cita, maka kemudian harus kita terjemahkan, kita harus paham. Kalau kita ingin masuk Firdaus Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala, kita tahu enggak? Misalnya, apa yang menjadi ciri orang-orang yang kemudian berhak masuk ke surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kita harus tahu ciri-ciri, agar ciri-ciri itu kemudian ada dalam diri kita. Maka perbaikan yang akan kita lakukan adalah salah satu di antaranya mewujudkan ciri-ciri itu dalam diri kita, sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang layak masuk surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 gitu ya. Dari qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya. Ya. Di situ Allah memaparkan tentang ciri-ciri orang yang layak mendapatkan Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pecah lagi itu nanti. Ya. Salah satu ciri di situ diantaranya adalah tadi khusyuk dalam sholat. Ciri-ciri orang yang berhak untuk mendapatkan surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Agar sholat khusyuk seperti apa? Misalnya, di ayat yang lain ada banyak dia berbuat amal kebajikan. Amal kebajikan apa yang kemudian harus kita lakukan agar kemudian kita layak mendapatkan surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian nanti akan kita ada amalan-amalan harian apa yang harus kita lakukan agar kemudian kita memiliki ciri orang-orang yang layak mendapatkan surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya tadi, beramal kebajikan. Kemudian kita bikin amal kebajikan apa yang bisa kita lakukan. Ternyata Rasulullah SAW menyampaikan misalnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa mau membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia sudah berbuat satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan aku akan membalas satu kebajikan itu dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin tetapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Oh, ternyata salah satu amal kebajikan yang sangat luar biasa balasannya adalah membaca Al-Quran misalnya. Maka kemudian itu menjadi amal harian yang seharusnya kita lakukan. Agar apa? Agar amal kebajikan kita banyak dan kemudian kita memenuhi kriteria orang yang masuk surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa. Hanya dengan membaca satu huruf alif lam mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi 3 huruf. Berarti sudah 3 kebajikan yang kita lakukan ketika kita membaca surat, ya, awal surat misalnya Al-Baqarah alif lam mim. Berarti kalau kita membaca Al-Fatihah ada berapa huruf, Bu? Ya. 1 juz misalnya Al-Quran, berapa huruf yang kita lakukan? Ya. Jadi bingung-bingung berbicara tentang masalah amal kebajikan, ternyata dengan membaca Al-Quran itu adalah amal kebajikan yang pahalanya luar biasa. Maka kemudian menjadi catatan kebaikan yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan, misalnya kita membaca Al-Quran untuk terkait tentang masalah amal kebaikan.
Berapa banyak yang harus kita baca? Maka itu kemudian menjadi targetan kita berikutnya. Ya. Jadi berapa banyak yang kemudian harus kita baca? Tapi kan kegambar dulu pahalanya tadi. Satu huruf, ya, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan kita lakukan, Allah akan membalas 10 kali lipat. Tinggal kemudian kita membuat target, misalnya 1 bulan berapa kali khatam bacaan kita tentang Al-Quran. Itu terkait nanti berapa amal kebaikannya yang akan kita buat lewat pintu. Satu pintu nih, baru 1 pintu nih. Ya, membaca Al-Quran. Target sehari misalnya 1 juz misalnya. Dengan kemudian kita menetapkan target, cita-cita, keinginan bahwasanya sehari kita ingin baca Al-Quran 1 juz, maka kemudian kita baru bisa mengevaluasi. Setelah menjelang tidur kita evaluasi, sudah 1 juz membaca Al-Quran belum hari ini kita. Jadi yang namanya evaluasi itu membandingkan apa yang ingin kita raih dengan kenyataannya. Kalau ada selisih, ya, kurang, berarti belum sukses dalam tanda petik begitu. Ya. Belum berhasil. Targetnya 1 juz, dengan hanya 5 ayat dalam sehari itu. Disitulah kemudian kita mengevaluasi. Kenapa targetnya 1 juz, tapi kemudian sehari hanya bisa 5 ayat. Kemudian kita bisa mengevaluasi diri kita, apa saja yang kita lakukan hari ini sehingga kemudian kita tidak bisa membaca 1 juz. Oh, ternyata banyak scroll TikTok, scroll Instagram, ya, yang enggak kita sadari makan banyak waktu. Ya. Lihat YouTube berjam-jam kita lihat. Ya. Sampai kemudian kita lupa. Disitulah kemudian kita kembali berbicara masalah evaluasi. Karena sudah kita lakukan, tadinya menjadi keinginan, mimpi, cita-cita, bahasa kita yang lain gitu ya. Saat kemudian sudah kita lakukan, maka kemudian masuk tadi. Karena sudah berlalu, kita evaluasi kembali. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian manfaat kalau tadi kita berbicara masalah manfaat muhasabah, kemudian manfaat dari kita menentukan cita-cita, keinginan, mimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut mimpi dalam artian mimpi cita-cita ya, bukan mimpi tidur. Ya. Jangan takut untuk punya cita-cita. Ya. Setinggi apapun. Ya tadi kan kalau kemudian ujung dari kehidupan kita tadi kita ingin masuk surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan di dunia ini pun kita ya, jangan takut untuk kemudian kita memiliki mimpi, cita-cita. Ya, tentunya cita-cita yang positif yang bisa menjadi perantara kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala tadi. Perbanyak mimpi, perbanyak cita-cita, perbanyak keinginan. Apa manfaatnya? Minimal yang pertama, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu sama dengan niat. Ya, keinginan, cita-cita itu sama dengan niat. Ya. Maka saat kita menetapkan cita-cita, keinginan, minimal kita sudah mendapatkan pahala niat. Kalau gitu perbanyak saja ya. Niat-niat. Perbanyak keinginan-keinginan baik. Kenapa? Minimal kita sudah mendapatkan pahala niatnya. Tadi ya, kalau kemudian kita breakdown dengan amal-amal yaumian, amal harian. Tadi ya terkait tentang masalah baca Al-Quran kita. Bagaimana dengan sholat kita? Ya.
Bagaimana dengan sholat kita? Kalau sholat wajib, sudahlah gitu ya, insya Allah sudah tertunaikan semuanya. Nah, babnya kemudian kualitas kan gitu, yang harus kemudian menjadi cita-cita kita. Kualitasnya bagaimana? Sudah tepat waktukah? Bagi bapak-bapak, sudah sholat berjamaah di masjidkah? Ya. Kemudian sudah ada tambahan sholat sunnahkah? Itu bab cita-cita. Kaitannya dengan sholat. Cita-cita kita adalah yang terbaik. Demikian juga dengan ibadah sholat kita. Ya ukurannya tadi minimal. Tepat waktu, kemudian berjamaah di masjid bagi bapak-bapak. Tambahan, sholat-sholat sunnahnya. Dan wabil khusus berkaitan masalah sholat sunnah, yang hampir sejajar dengan sholat wajib adalah qiyamul lail, sholat malam. Sekali lagi, terbaik kalau kita berbicara masalah cita-cita. Sekali lagi, minimal kita sudah mendapatkan pahala. Sehingga kemudian kita mempunyai evaluasi harian. Ya. Sholat berjamaah di masjid berapa kali? Target kita masih tetap 5 kali, gitu, sehari 5 kali. Untuk bapak-bapak misalnya. Terrealisasi berapa kali? Oh, ternyata dalam hari ini terrealisasi hanya sekali. Hanya sholat subuh saja. Maka sekali lagi kemudian kita akan bisa mengevaluasi. Kenapa yang 4 waktu yang lainnya kita tidak bisa berjamaah di masjid? Oh, ini gara-gara ternyata terlalu asyik dengan pekerjaan. Oh, ternyata males untuk melangkah ke masjid, mencukupkan diri dengan sholat di rumah atau di tempat kerja. Oh, ternyata masih di perjalanan. Sehingga ketika kita mengevaluasi, kita mengantisipasi. Kalau sebabnya adalah kemudian setiap kali jatuh sholat wajib kita dalam perjalanan, kita atur bagaimana caranya agar kemudian ya, setiap kali dalam perjalanan ya, kita tetap bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Mengatur waktunya. Ya. Meskipun kemudian kalau perjalanannya adalah perjalanan jauh, kita mempunyai privilege ya dengan jamak qashar begitu. Selama kemudian masih di dalam kota, masih di Bandung, masih di Cibinying Kidul, masih di Sukamaju begitu ya. Kita ikhtiarkan untuk diperbaiki. Nah, jadi kita akan memiliki minimal dengan cita-cita yang kita buat itu adalah memiliki pahalanya. Kemudian yang kedua, dari gambaran tadi kita akan memiliki standar evaluasi perjalanan diri. Ya. Evaluasi perjalanan diri. Kemudian yang berikutnya, kita akan memiliki fokus dan keterarahan. Lebih jelas kita akan melangkah. Ya, tahapan-tahapannya sederhana. Kalau tadi saya coba perjelas lagi Pak Bu ya, agar kemudian menjadi hal yang lebih detail gitu. Ya. Tadi mentargetkan membaca Al-Quran 1 juz sehari. Kan kemudian kita evaluasi dengan kondisi kita saat ini. Jangankan membaca 1 juz, ternyata saya belum bisa membaca. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk bisa membaca. Berarti ada langkah-langkah amal kebaikan yang kita lakukan adalah dengan belajar membaca. Jadi kemudian jangan kemudian kita jadikan sebagai sebuah alasan, kan saya nggak bisa membaca. Maka kemudian amal ini saya tinggalkan. Bukan begitu. Saat kita sadari bahwasanya kita belum bisa membaca dan seharusnya kita membaca, maka kemudian kita harus membuat amal kebaikan dengan belajar membaca. Nggak masalah kalau kemudian kita harus belajar dari nol.
Apalagi sekarang banyak metode-metode, ya, cara mudah untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi detil. Sama tadi, jangankan sholat 5 waktu di masjid begitu. Ternyata sholat masih belang beton. Maka target antaranya adalah sholatnya penuh dulu begitu. Ya. Sholatnya penuh dulu. Tetapi jelas, lebih terarah begitu. Jangan kemudian terkadang kita pengennya instan, termasuk pengen instan terjadi dalam diri kita. Ya meskipun bisa-bisa saja sih, hanya biasanya yang sifatnya instan tuh nggak tahan lama. Ya. Misalnya, jadi membuat targetan cita-cita itu bertahap. Ya. Misalnya, contoh ada seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya sebelumnya itu penuh dengan maksiat misalnya. Sampai akhirnya dia memutuskan hijrah, tobat. Kemudian dia mempunyai target amalan yaumian setiap hari. Dia mentargetkan sholat 5 waktu di masjid, dia mentargetkan membaca Al-Quran 1 juz sehari, dia mentargetkan sehari harus qiyamul lail 11 rakaat setiap malam, dia harus mentargetkan puasa Daud. Apakah mungkin bisa? Mungkin, ya. Mungkin gitu. Tetapi yang lebih memungkinkan itu dilakukan secara bertahap. Dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya tadi. Apa dulu yang benar-benar wajib kita lakukan? Yang benar-benar wajib dilakukan adalah sholatnya, misalnya. Maka perbaharui dulu sholatnya. Jangan macam-macam dulu berbicara tentang masalah tadi. Sholatnya penuh dulu, dimanapun dia kerjakan. Baru kemudian setelah itu bisa continue. Mulai kita arahkan sholat di masjid. Kemudian secara bertahap belajar. Membaca Al-Quran, maka dia akan terarah, lebih terarah, bertahap, dan kemungkinan untuk bisa terrealisasi itu lebih besar, dibandingkan secara tiba-tiba ingin berubah, sebagaimana satria baja hitam, begitu, tiba-tiba berubah. Gitu. Maka ketika kemudian kita dapati ada saudara-saudara kita yang mau hijrah, jangan pakai kacamatanya adalah kacamata kita. Ya kacamatanya adalah kacamata orang yang mau berubah. Yang bisa jadi kemudian harus butuh proses. Kadang seringkali kita menyikapinya, menyamakan dengan kacamatanya adalah kacamata kita. Sehingga kemudian kita menjadi kurang berkenan. Ketika standarnya nggak sama dengan standar kita, padahal masing-masing orang itu prosesnya berbeda, harus kita maklumi. Termasuk dalam hal ini ketika kita berbicara masalah anak-anak, anak-anak di masjid ramai, fitrahnya anak-anak. Terkadang kita memakai kacamatanya adalah kacamata orang tua. Kacamatanya adalah kacamata orang tua, bukan kacamata anak-anak. Karena kita memakai kacamatanya adalah kacamata orang tua, seringkali nggak ketemu tuh dengan masalah anak-anak. Berujungnya apa? Seringkali kemudian justru kita bentak, marahin, usir. Padahal sudah menjadi sebuah kebahagiaan ketika anak-anak mainnya di masjid. Justru disitulah tugas kita untuk memproses mereka.
Tugas kita untuk memproses mereka. Nah, kembali ke manfaat kita mempunyai cita-cita. Ya. Dengan cita-cita maka kita menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, optimalisasi. Ya. Kita akan berbicara lebih efisien, efektif, ya, optimal. Contoh tadi, pergi ke Jakarta, pengen apa? Berbicara masalah lebih cepat, berbicara masih paling hemat, maka banyak pilihan. Dan kita boleh menetapkan, memilih. Langkah kita akan lebih jelas begitu, ya, lebih efektif, lebih efisien. Ya. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah senantiasa bisa mengantisipasi kematian. Maksud mengantisipasi kematian bukan berarti kemudian tahu besok saya akan mati, bukan. Ya. Tetapi dengan kondisi setiap hari kita bermuhasabah, setiap hari kita berusaha untuk memperbaiki diri, maka insya Allah dengan kebiasaan itu, ya, kita siap kapanpun kemudian Allah menetapkan jatah waktu kematian kita. Dalam kondisi prepare, begitu. Ya. Lebih siap. Kemudian dengan kesiapan itu, maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita berharap bahwasanya kita semua mendapatkan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengingatkan kembali, syukuri nikmat waktu ini, ya. Dan sekali lagi tadi, waktu itu cepat berlalunya, yang berlalu tidak akan bisa kembali, harganya sangat mahal. Gak ada pilihan bagi kita ketika memahami waktu cepat berlalunya, gak akan bisa kembali, dan mahal harganya, kecuali kemudian dengan mengisi waktu-waktu ke depan kita dengan prestasi-prestasi amal. Lakukan dengan dua hal tadi, ya, membiasakan mengevaluasi diri kita, dan membiasakan mengetahui apa yang akan kita raih, yang ingin kita capai. Dengan kebiasaan tadi, mudah-mudahan hidup kita lebih tertata, ya, hidup kita lebih bermanfaat, dan kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa kemudian hadir di tengah-tengah kita. Dan tentu kita juga berharap, tentunya kita tidak cukup kalau yang namanya soleh baik itu pribadi. Jadi satu sisi kita mempunyai tanggung jawab tentang kesolehan diri kita, tapi di sisi yang lain, jangan biarkan surga itu, ya, tidak disertai dengan orang-orang yang ada dekat dengan kita. Ya. Maka kemudian kesolehan yang kita miliki, kita tularkan kepada yang lain. Kebaikan yang kita miliki, kita tularkan kepada yang lain. Ya, dari mulai yang terdekat, berarti keluarga kita. Maka peran kita dalam anggota keluarga sebagai suami, istri, ayah, anak, maksimalkan peran itu. Tularkan kebaikan kepada keluarga kita. Setelah tularkan kepada keluarga kita, tularkan kepada masyarakat di sekitar kita. Kebaikan-kebaikan yang dimiliki, yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, kita tularkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau masing-masing kita mempunyai semangat yang sama, maka kemudian negara ini akan tumbuh menjadi negara-negara orang yang mempunyai semangat kebaikan yang sama. Maka insya Allah kebaikan akan hadir di tengah-tengah kita. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Segala sesuatu yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.